Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Mahasiswa STB Bama yang berbahagia, pada pekan ke-14 ini mata kuliah ilmu tauhid semester 1 di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Masduki Patok Anggraksang Probolinggo akan membahas tentang beberapa pandangan, terutama kaitannya dengan ketauhidan dari kelompok atau golongan seperti NU, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Salafi. Di sini saya tidak akan membahas tentang sejarah secara detail berdirinya NU, Muhammadiyah atau Salafi itu sendiri. Tapi yang perlu dipaparkan di sini adalah pandangan dari tiga kelompok itu kaitannya tentang ketauhidan, tentang teologi. Nanti hubungannya juga pandangan terkait fikih, politik, jihad atau budaya dan lain-lain. Walaupun titik tekannya lebih kepada pandangan terkait teologi atau keyakinan. Baik, di sini NU, sekali lagi di sini saya tidak akan menjustis bahwa Anda itu ada di golongan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau Salafi. Di sini tidak dalam rangka menyalahkan keberadaan aliran itu, tapi ini suatu wawasan yang perlu diketahui oleh mahasiswa sebagai pondasi. Karena di STB sendiri yang berada di bawah Yayasan Al-Masdukiyah adalah berdiri di atas semua golongan. Di sini saya tidak akan menggiring atau mengajak Anda kepada satu golongan tertentu. Silahkan nanti Anda memahami keberadaan Anda sendiri, saya berada di golongan yang mana. Selagi itu tidak bertentangan tentang syariat, no problem, tidak ada yang bermasalah. Baik, NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Salafi itu pelopornya ada Ibnu Taimiyah yang sebelumnya berafiliasi kepada Ahmad bin Hambal. Baik, kaitannya dengan teologi atau dengan keyakinan bahwa NU itu dan Muhammadiyah sama pandangannya terkait aswaja ahli sunnah wal jamaah. Mereka mendekati kepada hal-hal terkait Mu'tazilah versus Khawarij, bisa Qadariyah versus Jabariyah yang kemarin saya sudah jelaskan, Qadariyah versus Jabariyah. Yang Mu'tazilah Qadariyah itu lebih kepada rasionalitas liberal, ya, lebih kepada rasio. Kalau Khawarij Jabariyah lebih kepada tradisional liberal. Itu yang Muhammadiyah secara pandangan ketauhidan itu lebih kepada pembaharuan atau modern, yang sebenarnya sama-sama aswaja dari sunnah wal jamaah, juga merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Cuman Muhammadiyah merujuk kepada Al-Quran dan hadisnya lebih dengan memahami secara akal. Kalau Salafi sama, sebenarnya rujukannya sama Al-Quran dan hadis, bedanya mereka secara literal, ya, mereka lebih inklusif di sini. Umat Islam yang berada di luar pandangan mereka, berada di luar golongan mereka menganggapnya sebagai menyimpang. Ini gerakan Salafi. Mereka menganggap mereka yang salafus soleh, yang paling mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, kalau yang NU keaswajaannya lebih luas, lebih moderat, lebih tenang. Kalau secara pandangan fikih, misalkan NU secara umum dikenal bermadhab Salafi.
bermazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah secara umum tidak memiliki satu pandangan mazhab dalam rangka apa, itu tadi mereka semuanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang secara akal mereka memahami itu baik dilakukan, sehingga tidak ada kayak semacam ekstremisme atau semacam pengakuan kepada satu mazhab. Nah, kalau yang Salafi dari pengantar saya tadi lebih kepada Ahmad bin Hambal, yang sebenarnya tidak ada mazhab juga, tapi mereka lebih merujuk kepada pandangan mazhab bin Hambal yang secara kemampuan beliau atau beliau dikenal dengan ahlul hadis, sehingga apa-apa semuanya merujuk kepada ini hadisnya begini-begini, sehingga itu tadi mereka lebih inklusif jadinya kalau yang Salafi. Nah, kaitannya pandangan politik ini perlu untuk diterangkan sedikit. NU lebih moderat pada hal-hal kepolitikan. NU berada di di tengah-tengah, lebih luas. Bisa jadi dia juga masuk di pemerintahan, bisa jadi tidak, tapi yang jelas NU itu bukan partai politik. Kalau Muhammadiyah itu memandangnya secara substantivistik. Apa maksudnya? Mereka menilai Indonesia itu bukan negara Islam, tetapi mereka mempunyai keinginan terwujudnya masyarakat yang Islami, amar ma'ruf nahi munkar. Beda pandangan ketika Salafi secara politik pandangannya khilafah dengan khalifah. Silahkan kalau Anda mau mempelajari secara detail khilafah dan khalifah yang dimaksud oleh Salafi. Saya tidak akan membahas rinci di sini, ya, karena kaitannya nanti secara jihad. Kalau Salafi itu jihad memaknai perang, darul harbi jadinya. Ya, kalau NU Muhammadiyah itu jihad kekinian, ya, yang sekarang itu ya sungguh-sungguh bekerja keras. Ya, itu adalah jihad. Bekerja keras dalam rangka apa? Memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi kesenjangan, itu adalah jihad. Sehingga perbedaan itu menjadi rahmat untuk pandangan NU dan Muhammadiyah. Kalau Salafi, perbedaan mereka menganggapnya salah. Yang inklusif tadi kata saya, umat Islam yang berada di luar golongan mereka menganggapnya menyimpang. Ya, tidak seperti salafus sholih, tidak mengikuti Al-Quran dan hadis versi mereka, sehingga ada perbedaan yang dianut kaitannya dengan budaya. Ada banyak hal budaya, saya cuma ingin mengutip sedikit menjadi pandangan bagi Anda semua. Misalkan tentang cara berpakaian, kalau NU misalkan lebih kepada santri abangan, santri bersarungan, pakai kaos santai bersongkok gitu misalkan. Itu kalau Muhammadiyah lebih lebih rapi, misalkan santri bercelana walaupun sedikit cingkrang misalkan, tapi berdasi dan lain-lain misalkan. Itu lebih dikenal seperti itu. Kalau NU kan santai-santai dengan sarungannya. Nah, yang Salafi misalkan identik dengan dia berjubah, jenggot panjang, kalau perempuan harus bercadar dan lain-lain. Nah, di sini terkait beberapa perbedaan daripada NU, Muhammadiyah dan Salafi. Sekali lagi kaitannya kepada teologi atau kepada ketauhidan yang perlu diperdalam lagi oleh Anda. Terakhir dari saya sebagai tugas mendalami pandangan NU, Muhammadiyah dan Salafi, saya ingin mengangkat satu topik terkait bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah satu pembahasan juga di dalam ketauhidan. Silahkan jangan menyentuh kepada hal-hal ibadah, ya, misalkan secara fikihnya kalau NU begini nih perbedaannya, misalkan Muhammadiyah Salafi. Saya tidak dalam rangka itu,
Coba kalian angkat secara ketauhidan kaitannya dengan bid'ah, apa pandangannya NU, pandangannya Muhammadiyah, pandangannya Salafi. Silahkan nanti diisi di Google Form yang tertera di keterangan sekaligus sebagai absensinya Anda sekalian. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat wawasan awal ini, dan untuk selanjutnya silahkan dibaca literatur-literatur lainnya kaitannya dengan sejarah berdirinya NU, Muhammadiyah, Salafi. Ada pembahasan secara detail, misalkan apa itu salaf, apa itu salafi, karena itu perbedaan-perbedaan sendiri. Dan saya juga mempunyai beberapa jurnal yang nanti bisa saya share untuk menambah wawasan atau pandangan Anda terkait apa itu NU, Muhammadiyah, dan Salafi. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.